Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsira wa ba'du. Para pemirsa Khair TV dimanapun berada, kita akan kembali lanjutkan pembahasan artikel Anakku Jadilah Sebab Orang Tuamu Masuk Surga. Alhamdulillah, sebab nikmat Allah, kita saat ini sudah sampai pembahasan terakhir dari artikel ini, yakni kalau tidak salah kita pun sudah menyelesaikan bagian C atau bagian ketiga dari bab pembahasan ini, sehingga di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan di bagian D atau bagian bab terakhir dari pembahasan artikel ini. Dan di bagian D ini kita akan membahas tentang akhir dari sebuah perjuangan mencetak, mendidik istri dan anak-anak kita menjadi orang-orang yang salih. Terkhusus sesuai dengan tema pembahasan kita di artikel ini adalah Anakku Jadilah Sebab Orang Tuamu Masuk Surga. Sehingga kita akan fokuskan pembahasan kita bagaimana caranya kita bisa mendidik anak keturunan kita agar kita dan mereka bisa sama-sama menjadi orang-orang yang salih, hamba Allah yang salih. Karena dengan syarat salih inilah kita akan selamat di dunia dan akhirat. Bahkan dengan syarat salih inilah kita dan mereka bisa berkumpul kembali di surganya Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana perintah Nabi, mintalah surga Firdaus pada Allah. Dan semoga bukan hanya kita dipertemukan dengan keluarga kita di surga Allah, tapi kita pun bisa dipertemukannya di surga Firdausnya. Amin. Baik, kita harus mengakhiri setiap perjuangan kita, apapun keadaannya, apapun perbuatannya. Ketika kita melakukan satu hal di dunia ini, jangan lupa untuk melengkapi semua ikhtiar kita, usaha kita untuk mewujudkan harapan-harapan kita dengan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena sebesar apapun upaya kita dalam menjalankan suatu kegiatan, suatu rencana, kalau Allah tidak berikan kemudahan untuk terrealisasi, maka rencana tersebut tidak akan terrealisasi. Kalau Allah tidak beri kemudahan untuk kita bisa menyelesaikan kegiatan yang kita akan lakukan, sampai kapanpun tidak akan terselesaikan. Semuanya bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Maka sebab itu, di artikel ini pun saya melengkapi pembahasan tentang anakku menjadi sebab orang tua surga dengan kita melengkapi usaha kita dalam mendidik anak-anak kita dengan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara doa-doa yang kita bisa lakukan, kita bisa amalkan secara rutin di waktu-waktu mustajab ataupun di luar waktu mustajab, di saat sholat ataupun di luar sholat, di antaranya doa yang tidak akan jauh dari doa-doa yang biasa disampaikan atau dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena doa-doa yang sesuai sunnah lah
yang sangat diharapkan untuk kita lakukan dan sangat dianjurkan oleh para ulama. Bahkan ini lebih sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sangat memungkinkan untuk dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Doa yang berbahasa Indonesia saja terkadang Allah kabulkan, bahkan Allah pasti kabulkan. Apalagi doa-doa yang sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, doa yang pernah dibaca oleh salah seorang hamba yang Allah cintai. Baik, sekali lagi di antara doa yang kita bisa amalkan secara rutin, pertama, doa memohon istri dan anak agar menjadi penyayang hati. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa tentang hal ini dengan lafaz doa, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang artinya, wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan anak keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam untuk orang-orang yang bertakwa. Doa ini adalah sebetulnya bersumber dari salah satu ayat Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Furqan ayat 74. Dan doa ini tidak masalah kita lakukan di setiap keadaan kita. Apalagi ini berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla. Jadi ada sebagian doa-doa Nabi SAW yang biasa Nabi SAW lakukan itu bersumber dari Al-Quran. Salah satunya doa ini. Ada yang dia lafadzkan doa tersebut sesuai kehendak beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kedua-duanya boleh kita lakukan. Maka berdasarkan doa ini, bagi seorang muslim siapapun di antara kita yang ingin memperbaiki kepribadiannya, ingin memperbaiki istrinya, ingin memperbaiki anak keturunannya, maka sangat dianjurkan untuk membaca dan mengamalkan doa tersebut secara rutin. Sebelum saya lanjutkan, bagi teman-teman yang ingin mengetahui lafaz doa yang akan kita kaji, silakan bisa langsung merujuk kepada artikel yang sebagai panduan kajian kita ini yang sudah disertakan linknya pada deskripsi video kajian yang kita siarkan ini, yang kami siarkan ini untuk disimak bersama oleh para pemirsa. Atau teman-teman bisa juga langsung membuka website ikhlas.com, ketik di pencarian di website tersebut, anakku jadilah sebab orang tuamu masuk surga, atau dengan kata kunci anakku saja, insya Allah akan muncul artikel tersebut. Di sini sudah saya cantumkan lafaz doa, makna dan referensinya. Kemudian doa yang kedua yang bisa kita baca dan kita amalkan secara rutin adalah doa meminta banyak harta dan anak. Lafaz doanya, Allahumma aktsir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anakku, serta berkahilah setiap karunia yang kau berikan kepadaku. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadis 6334. Kalau tadi di doa pertama menggunakan dhamir nun atau mutakalim ma'al ghair, menjelaskan tentang diri kita yang meminta dan orang-orang yang bersama kita, dengan kata ganti kita, gitu kan, bukan saya. Nah, maka untuk di doa kedua ini lafaz aslinya adalah dengan dhamir iya atau dhamir mutakalim yang menunjukkan aku atau saya. Untuk memudahkan kita bisa memahami tentang lafaz doa yang kita akan baca, maka sebetulnya meskipun redaksi asli doa tersebut adalah menggunakan dhamir ya, maka ketika kita ingin mendoakan diri kita dan anggota keturunan kita, anggota keluarga kita, istri dan anak keturunan kita dan keluarga kita secara umum, bahkan doa yang kita panjatkan juga untuk seluruh umat Islam, maka boleh kita mengganti dhamir ya ini dengan dhamir nun, ya. Dhamir yang bermakna ya ini adalah berkatakan saya atau orang pertama, ya. Tapi kita ganti misalkan dengan dhamir nun yang bermakna kita, bukan saya, sehingga cakupannya lebih luas. Maka ini dibolehkan. Asalkan kita memang sudah mengetahui lafaz hadisnya atau ayatnya secara asli, agar kita tidak
salah membaca ketika kita dalam Al-Quran ataupun ketika kita membawakan hadisnya. Karena ketika lafaz redaksi hadis tersebut, misalkan riwayat Imam Bukhari dengan lafaz dhomiriyah, kemudian kita dakwahkan, ajarkan kepada orang lain dengan dhamir nun, dan kita nisbahkan kepada riwayat Bukhari, ini dikhawatirkan akan menyelisih tentang periwayatan hadis. Karena lafaz hadisnya tidak seperti itu misalkan. Tapi secara makna kita amalkan, kita tidak ada masalah mengganti dhamir dalam doa tersebut. Aku menjadi kita atau menjadi kami. Sehingga ketika kita mau mengamalkan doa ini bukan untuk hanya untuk diri kita, tapi untuk seluruh anggota keluarga kita, maka bisa membacanya dengan Allahumma akthir amwalana wa auladana wa barik lana fima a'taitana. Yang tadinya mali, hartaku, maka ketika iya-nya diganti dengan nun, dengan menunjukkan kami, maka maknanya bukan harta kami, tapi harta-harta kami. Sehingga maknanya lafadznya bukan mali, bukan malana, tapi amwalana. Karena mali atau malun jamaknya menjadi amwal. Atau seperti wawaladi. Maka ketika mau diganti dengan dhamir nun, maka berubah juga menjadi wa auladana. Wa yang awalnya waladun jadi wa auladun. Misalkan demikian. Jadi pertama kita mengganti dhamirnya, dan kalau itu kalimat berbentuk isim atau kata benda atau bukan kata kerja, maka disesuaikan bentuk kalimatnya dengan dhamirnya. Wa barik lana, bukan wa barik li, tapi wa barik lana fima a'taitana. Ya. Dan di sini a'taitani menjadi a'taitana. Kenapa tidak berubah a'taitana, hanya berubah dhamirnya saja? Karena a'taitana adalah fi'il, bukan isim. Fi'il itu kata kerja, isim itu kata benda. Meskipun nanti bisa mencakup nama orang, nama jalan, dan lainnya. Itu ada pembahasan lebih lengkap di pelajaran bahasa Arab ya. Teman-teman mungkin bisa lebih mempelajari lebih detail dengan mempelajari kitab-kitab bahasa Arab atau mengikuti kajian-kajian berbahasa Arab. Banyak referensinya yang bisa kita miliki dan bisa kita pelajari. Salah satu filosofi ataupun sumber dari doa tersebut, sebagaimana Nabi Muhammad SAW pernah mendoakan anaknya Ummu Sulaim, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhuma, dengan doa tersebut. Berdasarkan hal ini juga, seseorang bisa juga berdoa kepada Allah untuk meminta banyak keturunan yang salih. Dengan doa ini kita bisa meminta kepada Allah agar diberikan keturunan yang salih dengan jumlah yang banyak. Dan dibolehkan juga kita meminta agar diberikan banyak harta. Karena secara sebab dengan kita memiliki banyak anak, ketika kita bisa memiliki banyak harta, semoga Allah berkahi harta dan anak kita sehingga kita bisa menggunakan harta-harta kita untuk menjadi fasilitas dan sarana penunjang kita mendidik anak-anak kita dengan cara yang dibenarkan oleh syariat Islam. Bisa jadi untuk membiayai sekolahnya, membeli pakaian-pakaian yang bisa menutupi auratnya, atau memberikan fasilitas belajar seperti buku, kitab, dan media-media lainnya, atau memberikan handphone untuk menonton kajian juga, atau memberikan semacam mungkin musik box yang kita bisa isi dengan murotal, atau kita berikan fasilitas lainnya seperti untuk olahraga yang bisa menunjang kesehatannya agar kita dan mereka bisa sama-sama sehat, memiliki kesehatan untuk bisa beribadah kepada Allah, menjalankan aktivitas belajar dengan konsisten, misalkan demikian. Jadi bukan hanya meminta diberikan banyak harta dan diberikan anak, tapi diberikan keberkahan juga di dalamnya. Sebagaimana dalam doa ini, ya Allah, perbanyaklah hartaku dan anak-anakku, serta berkahilah setiap karunia yang kau berikan kepada aku. Silakan teman-teman mulai memahami tentang
makna dari doa tersebut dan mulai menghafalkannya. Sehingga ketika sudah paham maknanya, sudah hafal, ketika kita berdoa kepada Allah dengan doa-doa yang sudah kita ketahui, lebih bisa meresapi maknanya. Karena sangat tidak diharapkan bagi seorang muslim ketika berdoa kepada Allah, tapi dia tidak tahu apa yang dia minta. Makanya salah satu koreksi yang perlu kita perhatikan dalam kebiasaan kita berdoa kepada Allah adalah jangan sampai kita melafazkan doa-doa yang kita tidak tahu maknanya. Dan bahkan banyak di antara kita yang melafazkan doa-doa yang mungkin sifatnya menggunakan kalimat berbahasa Arab, tapi karena kita nggak tahu maknanya, akhirnya terkadang terpelintir bentuk kalimatnya sehingga berubah makna yang dimaksudkan. Kan nggak mungkin juga kita meminta sesuatu kepada orang tua kita, tapi kita tidak tahu apa yang kita minta. Kayak orang ngelantur, orang lindu ngomongnya, sehingga orang tua kita akan bertanya, apa yang kamu minta sih, nggak jelas gitu. Allah Maha mengetahui memang, tapi selayaknya kita meminta kepada Allah dengan penuh etika, bicaranya jelas, tertata, terus jelas apa yang kita maksudkan. Agar kita juga memahami tentang hal-hal seperti ini, teman-teman juga bisa memahami tentang adab dalam berdoa. Ada salah satu tulisan saya di website khair.com dengan judul Adab Berdoa. Itu sudah saya itu tulisan dirilis sejak tahun 2018 kalau tidak salah. Silakan teman-teman mungkin bisa mempelajari juga artikel tersebut sebagai pelengkap dari pedoman kita dalam berdoa kepada Allah. Kemudian doa yang ketiga, doa meminta agar diberikan keturunan. Dengan lafaz doa, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Yang mananya, ya wahai Rabbku, janganlah engkau biarkan aku hidup seorang diri tanpa keturunan, dan engkaulah pemberi waris yang terbaik. Surah Al-Anbiya ayat 89. Ini doa ini sama seperti doa yang pertama, bersumber dari Al-Quran. Sehingga kalau memang kita mau membaca doa tersebut untuk diri kita saja, maka tidak masalah, asalkan bukan maksud kita untuk merubah ayat, hanya saja ini untuk peruntukan untuk doa saja. Atau kalau kita memang belum terlalu paham bahasa Arab, kenapa? Kita baca doa tersebut sesuai teks hadisnya. Karena kalau kita asal merubah-rubah, khawatir malah salah. Karena yang dirubah bukan hanya domirnya saja, tapi bentuk kalimat itu harus kita perhatikan. Kalau kalimat isim maka bisa diubah sesuai bentuk domirnya. Kalau kalimat fiil maka tidak perlu. Tapi ini perlu ilmu juga dalam memahami bahasa Arab agar tidak salah dalam berubah dan membacanya. Doa tersebut adalah doa yang biasa dibaca oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Jadi sekali lagi, doa ketiga ini menunjukkan bahwa diri kita meminta kepada Allah suatu keturunan agar kita tidak hidup sendirian. Ketika kita membujang bisa memiliki pendamping dengan menikah, maka kita pun dengan menikah setidaknya bisa memiliki keturunan. Dan selayaknya di antara kita kalau masih ada yang belum memiliki keturunan, misalkan disebabkan karena mungkin ada antara salah satu pasangannya bermasalah secara kesehatan ataupun sebab-sebab lainnya, maka berbanyaklah membaca doa tentang meminta keturunan. Salah satu doanya yang sudah kita bacakan, kita lihat bersama-sama, kita simak bersama-sama ini, agar setidaknya doa ini semoga bisa menjadi sebab terkabulkannya harapan kita bisa memiliki keturunan. Sebagaimana doa ini adalah doa yang biasa dibaca oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Kemudian, kalau tadi meminta keturunan secara umum, doa yang keempat, doa meminta anak yang salih. Ini lebih spesifik, bukan hanya minta keturunan, tapi minta keturunan yang salih. Dengan lafaz doanya adalah Rabbi habli minas salihin. Wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang salih. Surah As-Saffat ayat 100. Kita minta kepada Allah agar Allah
memberikan keturunan kepada kita, dan bukan hanya minta keturunan, tapi memintalah keturunan yang saleh. Karena kalau Allah sudah jadikan keturunan kita menjadi orang yang saleh, insyaallah akan mudah untuk kita didik. Dan doa ini adalah doa yang biasa dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian doa yang kelima adalah doa meminta surga dan berlindung dari neraka. Ini pun sebagai penguat dari pembahasan ini, bahwa kita pun jangan lupa untuk selalu meminta surga kepada Allah dan berlindung juga dari neraka. Mengharapkan agar dimudahkan untuk melakukan kebaikan, dan mengharap juga lah untuk dihindari dari perbuatan keburukan. Bismillah. Dengan lafaz doa, Allahumma inni as'aluka jannata wa a'udzu bika minan nar. Ya, wahai Allah, aku memohon kepadamu surga dan aku berlindung kepadamu dari neraka. Hadis riwayat Abu Dawud, nomor hadis 792. Ada tambahan penjelasan dari doa ini atau pelengkap dari doa-doa sebelumnya. Saya katakan ada satu hal yang harus kita perhatikan juga dalam berdoa. Jika kita ingin Allah Azza wa Jalla mengabulkan doa dan keinginan kita, maka konsumsilah makanan dan minuman yang halal. Karena makanan dan minuman yang syubhat, yang samar antara halal atau haram, nggak jelas nih, ini halal atau haram, kita malah makannya. Atau mungkin makanan itu sudah jelas haramnya dari perbuatan yang tidak baik, tidak dibenarkan oleh syariat, ditabatkan dengan cara yang tidak halal, malah kita makan, kita konsumsi untuk diri kita dan keluarga kita, maka itu akan mempengaruhi doa kita, sehingga doa tersebut ditunda pengabulannya oleh Allah Azza wa Jalla. Karena dalam hal mencari rezeki, sekali lagi, bukan setegar apa kita dalam berusaha melakukan ikhtiar atau sebab untuk mendapatkan rezeki Allah, tapi setegar apa untuk diri kita menahan dari dosa dan maksiat. Sebagaimana nasihat Syekh Abdul Razak, Allah Azza wa Jalla akan selalu menolong hamba-hambanya. Semua manusia memiliki peluang untuk dikabulkan doanya, untuk diberikan solusi terhadap permasalahan hidupnya. Tapi mengapa kalian, wahai manusia, malah menutup kesempatan tersebut? Kenapa malah kalian melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan pertolongan Allah tertutup untuk kalian dengan melakukan maksiat? Ini sesuai dengan hadis Nabi SAW yang lain. Di antara riwayat yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan lainnya, bahkan dosa tersebut yang dilakukan oleh seorang hamba bisa menjadi sebab terhalangnya jalan rezeki kita, tertundanya rezeki kita dari Allah Azza wa Jalla. Dalam riwayat yang lain juga Rasulullah SAW bersabda, di sini cukup panjang doanya, saya bacakan maknanya. Wahai manusia, kata Nabi, sesungguhnya Allah itu thayyib, Allah itu baik. Allah tidak akan menerima sesuatu kecuali dari yang thayyib. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman seperti yang diperintahkannya kepada para rasul. Sebagaimana firman-Nya, wahai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik atau yang halal, dan kerjakanlah amal salih. Sesungguhnya aku maha mengetahui sesuatu yang kalian kerjakan. Dan Allah juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah rezeki yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepada kalian. Kemudian Nabi SAW menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan yang sangat jauh sehingga rambutnya kusut dan berdebu. Orang tersebut mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, wahai Rabbku, padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dari yang haram, maka bagaimana mungkin Allah mengabulkan doanya? Hadis ini riwayat Imam Muslim, nomor hadis 1015. Hadis ini seolah-olah seperti menyindir kita.
Setelah Nabi SAW menjelaskan tentang Allah itu baik dan hanya menerima sesuatu yang baik, dan Rasulullah SAW mengingatkan tentang ayat-ayat Allah Azza wa Jalla tentang memerintahkan kita sebagai hambanya untuk memakan makanan yang baik. Kemudian setelah kita mendapatkan sumber tenaga dari makanan tersebut, maka gunakan tenaga tersebut untuk beribadah kepadanya sebagai sarana, bekal untuk melakukan aktivitas-aktivitas ibadah untuk Allah Azza wa Jalla. Dan ayat yang lain Allah memerintahkan kita untuk memakan setiap rezeki yang baik yang telah Allah berikan kepada kita. Siapa yang memberikan rezeki kita? Allah. Dari mana kita tahu? Allah yang menyatakan, yang telah kami rezekikan kepada kalian. Sekali lagi, kita harus sadar yang memberikan rezeki kepada Allah adalah, yang memberikan rezeki kepada kita adalah Allah Azza wa Jalla, bukan yang lainnya. Semua yang kita dapatkan dari orang-orang yang kita kenal, dari sebab-sebab yang kita miliki, itu hanya di antara sebab-sebab yang lain yang Allah sudah tentukan untuk datangnya rezeki untuk kita. Tapi tetap semuanya itu bersumber dari Allah Azza wa Jalla. Seperti kita ketika menerima paket dari pesanan kita yang kita pesan secara online, yang nganterkan ekspedisi, ada yang dari mungkin ekspedisi A, ekspedisi B, ekspedisi C. Pertanyaannya, ketika kita mendapatkan paket yang dikirimkan oleh ekspedisi A, apakah paket tersebut pemberian dari ekspedisi A? Bukan, tapi dari si penjual yang kita beli barangnya. Sama, ketika ada yang datang si fulan kepada kita memberikan bantuan, memberikan sebagian rezeki Allah tertitipkan kepadanya, itu hakikatnya Allah yang memberikan untuk kita melalui orang-orang pilihannya. Kemudian dalam hadis ini pun Nabi SAW mengatakan bahwa seseorang yang dia telah menempuh perjalanan jauh, rambutnya kusut, badannya berdebu, kemudian dia mengangkat tangannya untuk berdoa kepada Allah, mengatakan, wahai Robku. Dia memanjatkan, dia menyampaikan semua kebutuhannya kepada Allah. Tapi kata Nabi Muhammad, padahal pada saat itu dia memakan makanan yang haram, meminum minuman yang haram, dan menggunakan pakaian yang haram. Bahkan dia diberi makan dari yang haram juga. Allahumma musta'an. Lalu bagaimana mungkin Allah mengabulkan doanya kalau semua yang dimilikinya, yang dilakukannya adalah sesuatu yang haram? Sangat tidak etis. Ketika kita tidak merasa layak bertemu dengan Pak Presiden atau tokoh fenomena lainnya yang kita segani dengan baju kaos atau baju yang ngasal gitu kan, mungkin baju yang lusuh, maka sama seperti halnya, lebih tidak layak juga ketika kita meminta kepada Allah, tapi pada saat kita mengkonsumsi, kita memakai sesuatu yang tersebut dari yang haram. Semoga Allah tidak jadikan kita sebagai hambanya yang meminta kepadanya dengan cara yang haram, dengan cara yang salah, agar doa-doa kita bisa langsung dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak ditunda oleh Allah. Sekali lagi sebagai penutup pembahasan ini, bahwa untuk mendidik anak keturunan kita menjadi orang-orang yang salih adalah dengan dua hal. Seperti dalam pembahasan awal pembahasan kajian ini, pertama adalah dengan mengajarkan, yang kedua dengan mencontohkan. Mengajarkan dengan ilmu, mencontohkan dengan akhlak. Tanpa dua hal ini, sulit rasanya untuk kita bisa menjadikan diri kita dan mereka menjadi orang yang salih. Kalau kita tidak mengajarkan ilmu, dari mana dia memiliki bekal untuk bisa mengetahui mana yang benar untuk dilakukan, mana yang salah untuk ditinggalkan?
Kalau kita tidak mencontohkan akhlak, dari mana dia tahu perilaku yang layak untuk dia lakukan terhadap Allah, mana perilaku yang tidak layak dilakukan terhadap Allah. Nanti berimbas juga kepada muamalah dia dengan masyarakat, dengan tetangga. Dua hal ini harus kita perhatikan, dan kita bisa memiliki dua hal tersebut dengan kita mau belajar tentang Islam dengan konsisten. Hadir ke kajian, simak kajian dengan konsisten. Catat setiap ilmu yang kita dapatkan dari kajian. Catat semua faedah yang kita dapatkan dari, misalkan ada ustadz, ada teman yang memberikan nasihat kepada kita. Baca setiap artikel, setiap nasihat yang dikirimkan melalui handphone kita, yang kita dapati dari medsos. Jangan cuma menjadi pajangan. Kalau memang kita ingin mendapatkan faedah dari setiap medsos yang kita miliki, harus antusias ketika mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Baik itu berupa artikel, berupa poster, ataupun berupa video yang berfaedah. Maka kita tutup dengan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Wahai Rabbku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepada aku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat melakukan amal salih yang Kau ridhai. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Surah Al-Ahqaf ayat 15. Dan kita pun berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khairan. Ya Allah, aku memohon kepadamu surga dan semua hal yang mendekatkan kepadanya dari perkataan ataupun perbuatan, dan aku berlindung kepadamu dari neraka dan dari semua hal yang mendekatkan padanya dari perkataan ataupun perbuatan. Dan aku memohon kepadamu agar Engkau jadikan setiap yang Kau takdirkan untukku adalah baik. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 3840. Nah, masih banyak doa-doa yang kita bisa amalkan tentang meminta kebaikan untuk diri kita, untuk istri kita, anak keturunan kita, untuk anggota keluarga kita seluruhnya, dan untuk umat Islam di setiap keadaannya. Di artikel ini hanya sebagian kecil dari doa-doa yang disyariatkan oleh Allah, yang disunahkan oleh Rasulullah, yang mungkin saya bisa cantumkan, mungkin karena keterbatasan wawasan atau keterbatasan kesempatan. Setidaknya doa-doa yang sudah kita pelajari bersama, kita dengar bersama, menjadi sebab kita memiliki tambahan wawasan terhadap doa yang kita bisa amalkan dan kita hafalkan, untuk kita panjatkan dengan konsisten kepada Allah. Dengan sebab itu, perlahan harapan demi harapan kita Allah wujudkan, Allah kabulkan, Allah realisasikan. Semoga Allah Azza wa Jalla mengabulkan semua harapan kita. Semoga Allah Azza wa Jalla juga mengabulkan semua harapan keluarga kita. Dan semoga Allah pun mengabulkan harapan kita untuk bisa berkumpul kembali dengan keluarga kita di surganya Allah, di surga Firdausnya Allah. Dan semoga Allah pun mengabulkan harapan kita bisa wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Kita tutup dan doa majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.